Iqbal suaranya di mute sepertinya. Apa di situ bukunya tuh? Oh, ini. Jadi mau mana? Di sini. Ini. Apaan? Itu buku. Oh, makaroni juga udah tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau nanya, kira-kira tampil nggak tulisan perbankan syariah di Indonesia? Terlihat Ustaz. Lihat, baik kalau begitu. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang perbankan syariah di Indonesia. Bicara tentang perbankan syariah, nanti akan kita ulas apa sebetulnya bank syariah dan kemudian apa sebetulnya perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Kalau kawan-kawan baca buku tentang bank syariah, maka banyak kajiannya, minimal ada 14 sesi pertemuan bicara tentang bank syariah. Bicara tentang bank syariah, maka diingatkan ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang menjelaskan ada bank di Indonesia yang namanya bank syariah, ada yang namanya bank konvensional. Apa yang dimaksud dengan bank syariah? Bank yang semuanya prakteknya sesuai dengan prinsip syariah. Minimal adalah pengharaman adanya bunga. Nah, kalau bank konvensional basisnya adalah bunga. Nah, ini yang muncul ketika krisis ekonomi moneter, maka bank syariah menggeliat sangat luar biasa banyak sekali. Bahkan bicara tentang proyeksi bank syariah, ada proyeksi dari OJK termasuk Bank Indonesia. Bank syariah di Indonesia itu ternyata kalau diproyeksikan tahun 2020, sekarang 2020, itu memperkirakan sangat luar biasa sekali. Butuh yang namanya karyawan. Karyawan kurang lebih 83.000 pegawai. Yang ini yang sangat dibutuhkan. 83.000 pegawai yang mau tidak mau, maka SDM syariah itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, kemudian, proyeksi inilah yang bicara tadi tentang 2020. Kalau kita lihat sekarang pelaku bank syariah ada 195 bank. Ada yang namanya BUS, ada yang namanya US. BUS itu Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang US diantaranya Bank DKI, Bank Kepri Riau, Kalimantan Selatan, Kalsel, dan lain sebagainya. Ini awal-awalnya 11 Bank Umum Syariah, sekarang udah meningkat lebih dari 13 Bank Umum Syariah di Indonesia.
Nah, yang perlu kita ingat bahwa muncul diantaranya bank muamalat ketika krisis ekonomi moneter tahun 97 itu sangat luar biasa sekali. Nah, ini baru muncul lah tahun 1999 ada yang namanya BSM, Bank Syariah Mandiri yang gabungan dari berbagai macam bank, baik Eksim, BPN dan sebagainya. Nah, sebetulnya apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Kalau kita lihat bank syariah dengan bank konvensional, kalau bank syariah itu dengan sistem bagi hasil, nah ada juga dengan modelnya adalah menerima pendapatan atau bagi hasil atau margin keuntungan. Nah, diantaranya bisa kita lihat ada orang yang memiliki modal dikenal dengan sahibul mal, kemudian nyimpen di bank. Nah, ketika simpan di bank, bank nanti sebagai mudharib bagi nanti suatu ketika bank menjadi sahibul mal juga karena menyalurkan untuk pembiayaan. Nah, ini yang model dalam penghimpunan di penyaluran dana. Kalau yang bank konvensional ini lebih cenderung nanti orang yang nabung itu dianggap tadi sebagai orang yang depositor, deposan lah ya. Kemudian nanti yang bisa dilihat pokoknya intinya bahwa ini dengan sistem bunga. Nah, kalau yang di atas dengan sistem bagi hasil. Kalau bunga dengan kredit tetap fixed income. Sehingga ketika terjadi ras besar-besaran, orang ambil besar-besaran dan bingung bank wajib tetap memberikan fixed income sehingga terjadi negatif neraca capital adequacy rasionya. Nah, sebetulnya kalau bicara tentang bank syariah dari undang-undang yang sudah ada, maka ada dua kata yaitu bank dan syariah. Apa yang dimaksud dengan bank syariah? Menurut undang-undang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan BPRS. Kalau BPR itu bank perkreditan rakyat, tapi BPRS itu bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, definisi bank sebetulnya menghimpun dan menyalurkan. Oleh karenanya tadi sudah kita bahas ada bank umum, ada BPR. Kalau dalam konvensional mengenal istilah kredit, tapi kalau yang syariah namanya pembiayaan rakyat syariah, BPRS. Nah, berdasarkan prinsip yang digunakan, kalau yang konvensional dengan bunga, kalau bank syariah dengan sistem bagi hasil. Nah, aktivitas bank syariah sebetulnya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan bahkan menyediakan jasa-jasa keuangan dan sistem pembayaran lainnya. Nah, kemudian bisa kita lihat sebetulnya apa diferensiasi bank syariah dengan bank konvensional. Sebetulnya dari sisi nikah dengan prisek itu berbeda. Bedanya dari akadnya. Kalau nikah dihalalkan, prisek itu diharamkan. Nah, termasuk dalam bank syariah ada yang tentunya diperbolehkan, kalau konvensional yaitu diharamkan. Nah, kemudian ada perbedaan yang sangat mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama dari sisi investasi. Kalau bank konvensional, kalau mau investasi, misalkan bank udah uang terkumpul, bebas nilai, mau yang halal, yang mengharam, boleh-boleh saja. Tapi bank syariah itu investasi pada usaha yang halal, jangankan usaha yang haram, jual rokok saja termasuk tidak boleh kena pembiayaan investasi dalam aspek syariah. Nah, kemudian dari sisi dasar bagi hasil, bank syariah itu atas dasar bagi hasil, kalau konvensional itu bunga. Nah, kalau bank syariah pendapatannya itu tentunya berdasarkan berubah-berubah pendapatan dalam sebuah keuntungan dalam sebuah bank syariah. Tapi kalau konvensional besarannya fikih atau tetap karena itulah yang namanya bunga. Nah, kalau bank konvensional orientasinya itu profit oriented, untung saja dengan adanya bunga. Tapi kalau dalam syariah ternyata dengan sistem bagi hasil, dengan sistem pembiayaan, maka orientasinya bukan hanya profit oriented, tapi fala oriented.
Pola oriented itu memperoleh kemenangan, happiness, bahagia, hidup dunia dan akhirat. Ada pola yang berbeda antara pola syariah dengan yang konvensional. Kalau yang pola syariah ini diantaranya dengan pola oriented. Nah, kemudian kalau yang konvensional tadi profit oriented. Kalau pola kemitraan antara sahibul mal dengan pengelola mudharib, manajer, itu dalam ajar desa namanya pola hubungan kemitraan. Tapi kalau dalam konvensional ada istilah debitur, kreditur, sehingga ada jarak. Nah, kemudian bank syariah itu biasanya ada DPS. Ada Dewan Pengawas Syariah, kemudian kalau bank konvensional tidak ada lembaga sejenis. Termasuk apa bedanya bunga dan bagi hasil? Kalau bunga itu penentuan bunga ditentukan dengan asumsi selalu untung. Kalau bagi hasil dibuat resiko untung rugi. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Nah, kalau bunga berdasarkan persentase modal. Sedangkan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Makanya akan menjadi salah ketika orang memiliki bagi hasil dari modal keuntungan, dari modal yang diberikan. Semestinya adalah dari keuntungan yang didapatkan. Kemudian bunga itu diragukan semua agama termasuk agama Islam. Karena dalam Al-Quran nyatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, yang diharamkan adalah riba. Bagi hasil itu tidak diragukan keabsahannya. Bahkan ada keberkahan. Kemudian bunga tidak tergantung pada kinerja usaha, justru berbeda dengan bagi hasil, tergantung kepada kinerja usaha. Kalau bunga itu kadang-kadang uang yang bekerja gitu ya, maka ini menjadi persoalan. Maka uang dengan uang tidak boleh didapatkan sesuatu yang kelebihan. Kalau ingin dapat untung, jangan uang dengan uang, tapi uang dengan barang atau barang dengan uang. Yang namanya sistem jual beli. Nah, inilah yang bisa kita lihat sebetulnya perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah atau bank syariah dengan yang bank konvensional. Minimal dari sisi sumber Al-Quran, kalau konvensional adalah daya pikir manusia. Kalau yang dalam syariah motifnya ibadah, kalau konvensional adalah rational materialism. Paradigmanya adalah syariah, konvensional pasar, fondasi pasar muslim, kalau konvensional manusia ekonomi. Landasan filosofinya hampir sama sebetulnya, istilahnya falah. Kalau konvensionalnya itu utilitarian individualism. Kalau harta, kalau dalam syariah itu dalam Islam kok kehidupan. Tapi kalau dalam konvensional namanya dikenal aset, kemudian dalam sisi investasi, maka agama Islam itu adalah bagi hasil, kalau konvensional adalah sistem bunga. Ada juga distribusi pendapatan kekayaan. Kalau dalam ekonomi Islam ada yang namanya jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf, termasuk warisan. Tapi kalau dalam konvensional pajak, tunjangan. Nah, kemudian dari sisi konsumsi produksi, konvensional itu bebas, ego, dan nasional. Tapi kalau Islam bicara tentang masalah ada untungnya atau tidak, ada kebutuhan enggak, nah, mekanisme pasarnya bebas. Dalam pengawasan atau dikenal dengan lembaga hisbah. Pengawas pasarnya namanya Al-Hisbah, kalau konvensional negara. Nah, kemudian bangunan ekonomi bercorak perekonomian real, karena ada sektor real, pasti ada sektor moneter. Berbeda dengan konvensional, ada dikotomi antara sektor moneter dan sektor real. Karena ketika bicara tentang bunga ya, yang berjalan adalah uang, gitu kira-kira. Sehingga bukan sektor real dengan moneter, tapi lebih cenderung moneter dengan moneter. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan prinsip syariah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Kemudian kegiatan usaha tadi sudah kita singgung, ada yang namanya BUS, ada yang namanya BPRS, ada yang namanya UUS. Apa yang dimaksud dengan BUS? BUS adalah badan syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada yang namanya BPRS. Apa itu BPRS? BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kemudian unit usaha syariah.
yang kebanyakan adalah tadi kayak Bank DKI dan seterusnya. Jadi ada bank kompens tapi dia udah namanya unit syariah. Nah, ada juga yang membagi-bagi kembali apa intinya dari bank konvensional bank syariah, minimal dari sisi bunga dan bagi hasil. Bank konvensional itu biasanya pakai bunga insentifnya, bank syariah bagi hasil. Landasan hukumnya bank konvensional itu hukum positif, kalau bank syariah syariah dan hukum positif. Kalau kelembagaannya pengawasan komisaris. Nah, kalau dalam syariah bukan hanya komisaris tapi ada namanya DPS yang tidak dimiliki dalam bukan para pihak. Tadi kita ulang kembali lagi, sohibul mal dengan mudharib adalah dikenal dengan istilah kemitraan yang harmonis. Ada yang pemilik sohibul mal, ada yang pengelola satu kesatuan. Tapi kalau bank konvensional, debitur, kreditur, kemudian resistensi terhadap krisis, bank syariah itu lebih tahan menghadapi krisis. Beda dengan bank konvensional, rawan dan tidak resisten terhadap krisis. Nah, fungsi uang kalau dalam membayarnya tidak sebagai komoditas tapi alat tukar saja, sebagai medium of exchange. Tapi kalau sudah menjadi komoditas maka menjadi persoalan. Di antaranya akan terjadi inflasi. Nah, fungsi uang kalau bank konvensional itu sebagai komoditas dapat diperjualbelikan sehingga sangat syarat timbul inflasi. Inflasi bunga mendorong inflasi. Justru sebaliknya bagi hasil tidak mendorong inflasi. Nah, kemudian produk. Bank syariah itu banyak produknya. Tapi kalau bank konvensional tidak ada jual beli, ijarah, kodulasan. Resisten terhadap krisis, kalau bank syariah itu lebih tahan menghadapi krisis diantaranya ketika tahun 98, bahkan ketika krisis ekonomi tahun 2008 juga, krisis perbankan syariah, mereka dapat bantuan BLBI, tapi di Indonesia ternyata yang syariah tidak dapat bantuan. Siklus, kalau bank syariah itu hampir dipastikan siklusnya itu tidak terjadi siklus kezaliman. Tapi kalau bank konvensional terjadi siklus kezaliman nasabah bank dari rakyat. Maka yang untung semakin kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dampaknya kalau bank konvensional diantaranya bisa menaikkan harga BBM, listrik, telepon, dan lain-lain. Kalau bank syariah tidak ada dampak buruk, malah sebaliknya merecovery ekonomi. Bahkan dari sisi yang lain-lainnya adalah hukum syariah bunga adalah haram. Tapi kalau dalam bank syariah semua produk dan sistem halal. Karena ada kaidah fikih menyatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah.
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. Mohon maaf ada gangguan teknis ya. Jadi tadi saya pakai jaringan di hotel ternyata akhirnya kurang bersahabat. Bismillah pakai jaringan individu aja. Mudah-mudahan nggak ada gangguan ya. Oke baik, tadi untungnya sampai udah selesai presentasi sepertinya ya Iqbal ya. Sampai selesai gitu kan, tiba-tiba sinyalnya langsung mati gitu ya. Oke silakan kalau memang ada kita perlu diskusikan, dipersilakan. Iya, alhamdulillah untung udah selesai ya.
Ya. Baik. Antara bagi hasil dengan itu memang berbeda. Tadi surah Al-Baqarah 225 sudah kita bahas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan ribawi atau diantaranya sistem bunga. Apa perbedaan secara signifikan antara bunga dengan bagi hasil? Tentunya berbeda. Kalau bunga dihitung dari modal kapital. Contohnya Mas Iqbal punya uang 10 juta. Kalau bunga langsung dikali saja, sebulan 3%. Berapa tuh Mas Iqbal? Kalau 10 bulan berarti 30%. Berarti kalau 10 juta dari 30%, maka selama 10 bulan, maka harus bayar bunga kurang lebih ngitung sendiri gitu ya. Kalau 10 juta 30% berarti kurang lebih 33, begitu kira-kira ya. 3 juta sekian, 3,3333 gitu kira-kira. Karena dianggap tadi hitungannya kurang lebih 30%-an. Atau kalau memang sampai 33,3% ya seperti itu kurang lebih. Nah, berbeda dengan sistem bagi hasil. Kalau sistem bagi hasil itu bukan dihitung dari modal, tapi keuntungan yang didapatkan. Umpamanya bank misalkan kerjasama antara Mas Iqbal dengan Mas Teguh. Nah, kemudian dengan sistem bagi hasil bulan pertama ternyata untungnya itu misalkan 500.000, dengan sistem bagi hasil berapa persennya? Misalkan 45-45%. Nah, ternyata 55 itu adalah orang yang pengelolanya, terus 45-nya adalah yang ngasih modal usaha. Nah, dari uang 10 juta tersebut ternyata untung satu bulannya itu adalah 1 juta. Nah, tinggal dibagi 1 juta dibagi 55% buat Mas Iqbal yang sebagai pengelolanya, 45% itu adalah Teguh sebagai pemilik owner. Itu bulan pertama. Bulan berikutnya ternyata untungnya misalkan 3 juta, meningkat. 3 juta dikali 55% gitu kan. Nah, kemudian berikutnya 45%. Naik lagi umpamanya jadi 10 juta misalkan per bulannya. Maka meningkat terus. Kalau turun pun misalkan umpama 1 juta, berarti kurang lebih berapa bagi hasilnya? Mas Iqbal 55%, 1 juta berarti jadi 500. Kalau 10 juta berarti berapa? 5 jutaan gitu ya. Nah, 5.500.000. Nah, kalau yang Mas Teguh misalkan 4.500.000. Dan seterusnya. Hatta sampai tidak dapat uang pendapatan. Sampai zero. Nah, maka pendapatannya begini kalau dihitung nih bagi hasil. Ada grafiknya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kalau bunga langsung fix dia. Thread itu sama. Nah, itu yang bisa kita lihat. Bahkan dengan sistem bunga lebih cenderung dizolimin. Karena kenapa? Ketika BI rate naik, yang terjadi angsuran naik. Awalnya angsuran cuman saya punya ada kawan dia
awalnya bank konvensional, kemudian dia pindah ke bank syariah, ternyata akhirnya lebih murah. Karena kenapa? Dengan sistem bank syariah itu lebih cenderung dengan sistem margin keuntungan, dengan sistem murabahah. Tidak dipengaruhi oleh BI rate. Tapi kalau BI rate itu modelnya seperti itu, maka yang terjadi yang awalnya dia 2 juta, ternyata ngangsur rumah menjadi 8 juta. Nah pertanyaannya kalau dia punya uang bisa bayar, tapi kebanyakan sulit untuk bayar sehingga kredit macet. Maka ada konsepnya la tazlimuna wa la tuzlamun. Ada konsep itu zalim. Nah tapi dengan sistem syariah itu adalah sistemnya lebih berkah. Begitu ceritanya. Mas Iqbal dan Ansori. Kalau dari aspek yang lainnya sudah dijelaskan tadi kan, minimal tadi ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, tapi kalau yang konvensional tidak ada DPS yang menggaransi bahwa bank itu apakah syariah atau syariah. Nah itu dia persoalannya. Ya. Hmm. Oke, kalau dalam teorinya memang ada PLS namanya. Sistem mudharabah, sistem bagi hasil itu konsepnya adalah PLS. Apa itu PLS? Profit and loss sharing. Untung dibagi, rugi dibagi. Tapi dalam catatan sejarah, Profesor Abdul Rahman mengucapkan dalam bukunya Muhammad S. Trader, Nabi tidak pernah rugi dalam berjualan. Sehingga lebih cenderung profit oriented. Nah, bank syariah yang dikritik oleh para orang-orang yang tidak sepakat dengan praktek bank syariah menganggap bahwa bank syariah ini belum 100% syariah. Apa sebabnya? Karena masih belum berani mentalnya untuk konsepnya profit and loss sharing. Untung dibagi, rugi dibagi. Tapi kalau sekarang masih profit sharing atau revenue sharing. Untungnya dibagi. Nah pertanyaannya kemudian kalau bank syariah mempraktekkan PLS, profit and loss sharing, pertanyaannya kemudian adalah belum siap mental orang yang nabung. Sekarang saya mau tanya, Mas Iqbal, saya mau tanya nih, mau nabung itu mau untung atau mau rugi? Saya mau tanya. Nah, pertanyaannya siapkah mental untuk rugi? Nah, itu dia. Jadi jawaban Mas Iqbal itu mewakili dari umat Islam di Indonesia. Kenapa bank-bank syariah belum mempraktekkan tadi dengan sistem profit and loss sharing? Yang pertama, mental orang yang menabung itu tidak mau. Takut. Beda dengan mental di masyarakat umat Islam di Bahrain, di Sudan yang mereka udah siap. Kalau untung dibagi, rugi dibagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetitif dalam sebuah bank syariah. Ternyata saingannya bukan hanya bank syariah saja dengan bank konvensional. Kalau pakai modelnya profit and loss sharing, berapa banyak yang pada kabur semuanya gitu kan. Karena nggak siap mental kalau rugi. Walaupun dalam prakteknya bank syariah, bank muamalat, ketika krisis ekonomi, walaupun terjadi tetap NPL, kredit macet, tapi tidak mempengaruhi dari negatif spread, yaitu rasio kecukupan modalnya tetap terjaga. Bahkan tetap menggulirkan sampai hampir 400 miliar bank muamalat, walaupun lagi krisis, begitu kira-kira. Begitu Mas Iqbal. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini namanya murabahah wal wakalah. Apa yang dimaksud dengan murabahah wal wakalah? Praktek akad margin keuntungan jual beli antara bank syariah dengan orang yang akan membeli rumah. Dengan akadnya gimana? Kenapa bank syariah itu tidak boleh stok? Karena bank syariah itu bukan usaha perdagangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya stok, kemungkinan besar bangkrutnya bank syariah itu sangat tinggi sekali. Karena boleh jadi tidak sesuai dengan selera dari orang yang ingin membeli rumah atau beli mobil, motor, dan sebagainya. Nah, makanya akhirnya solusi di Indonesia ini ada namanya murabahah wal wakalah. Yang artinya ketika Mas Iqbal ingin beli rumah, tapi minta persetujuan dari bank syariah dulu. Pak, ini harganya 100 juta. Saya ingin ada akadnya adalah murabahah. Kalau akadnya murabahah berarti bank mentorkan uang 100 juta. Tapi dengan ketentuan bank ingin dapat keuntungan, margin keuntungan. Maka dibuatlah skema pembiayaan yaitu dengan akadnya tadi adalah murabahah menjadi 150 juta. Ada barangnya yaitu diantaranya rumah. Yang suruh berapa? Mau 10 tahun, mau 15 tahun tetap fix 150 juta dibagi berapa? 10 tahun. Kalau 10 tahun berapa tuh berarti? Mas Iqbal tinggal ngitung sendiri berarti kan? Berarti berapa bulan tuh? Iya kan? 1 tahun aja kan 12. Berarti kurang lebih kalau dihitung-hitung berarti 120 bulan. Nah, itu yang dihitung-hitung. Nah, bagaimana sebetulnya praktek murabahah di zaman Nabi? Murabahah di zaman Nabi itu antara Nabi dengan pembeli. Nabi dengan pembeli itu yang namanya murabahah, tapi berbeda jangan zaman now murabahahnya. Kalau murabahah di zaman Nabi, Nabi membawa barang dari Syam, dari Syria, dari Palestina menuju Mekah. Nanti dihadang, ditunggu oleh orang Mekah. Nanya ini barang ini berapa? Nabi, oh ini harganya beli bisnya 50 dirham atau mungkin anggap aja misalkan 1 juta misalkan gitu kan. Oke, kalau gitu saya kasih modal jadi 1.200.000 coba tuh. Mental untuk memberi keuntungan bagi pembeli itu tinggi di Arab. Termasuk mental jujurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan Al-Amin terpercaya. Nah, di Indonesia bisa atau tidak praktek murabahah model Nabi dipraktekkan? Jawabannya sulit. Apa sebabnya? Karena moral hazard dari penjualnya penipu. Yang belum lagi moral hazardnya dari pembeli nggak mau mengasih keuntungan. Misalkan beli makanan atau beli buah-buahan, beli di sana 5.000, ngakunya jadi 15.000. Ini mohon maaf belinya di sana 15.000, padahal belinya adalah 5.000. Udah bang, kalau begitu saya bayarin dah bang menjadi 2.000, coba bayangkan. Ini mental pembeli di Indonesia, makanya model murabahah, margin keuntungan yang diberikan oleh pembeli dan di ACC oleh penjual
maka inilah yang namanya murabahah. Jadi murabahah yang dipakai menurut ketentuan dari fatwa MUI, menurut DPS Dewan Pengawas Syariah, maka menjadi boleh, bukan menjadi haram. Kalau haram udah jelas dalilnya. Di antaranya apakah murabahah itu tadi dilarang? Ternyata kan udah jelas. Ada dalilnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Nah, jual beli itulah yang namanya tadi akadnya diantaranya murabahah. Ada sektor realnya, ada sektor moneter. Apa itu sektor moneter? Rumah. Sektor realnya apa? Uangnya. Yang tidak boleh adalah uang dengan uang, ada ziyadah, ada keuntungannya. Ini namanya riba. Termasuk bunga uang dengan uang dibungakan, itu namanya juga termasuk riba. Nah, kalau ingin terhindar riba, maka dalam Islam adalah dengan konsep jual beli yang namanya murabahah. Ada uang, ada barang, ada uang, sehingga ada selisih. Yang awalnya 100 juta, kemudian dijual jadi 150 juta. Maafi muskilah. Ini yang namanya konsep dalam Islam namanya murabahah. Begitu Mas Fatran Fientino Rossi. Wah, Masya Allah. Gimana Syafatras? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Baik, syukran Ustaz. Masya Allah. Oke, selanjutnya teman-teman dipersilakan ya, mumpung ini mungkin waktunya masih lumayan banyak gitu ya, sekitar 25 menit. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom chat ataupun langsung bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman lain ya yang ingin bertanya. Mungkin saya ada sedikit nih Ustaz. Kan tadi sempat disinggung tuh terkait adanya sektor moneter, sektor real, dan juga saya pernah di kajian Lemon sebelumnya itu sempat disampaikan bahwa akan terbentuk harmonisasi jika ada hubungan yang baik antara sektor real, sektor moneter, ditambah dengan lembaga keuangan termasuk lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, itu bagaimana menurut Ustadz, bagaimana cara bisa mengharmonisasikan itu Ustadz, antara sektor real, sektor moneter, kemudian di swapnya Ustadz, agar bisa terjadi kesinambungan antara tiga itu Ustadz. Oke, baik. Waktu lalu sudah kita bahas. Jadi solusi dalam Islam itu untuk terbebas dari praktek ribawi, setidak-tidaknya yang pertama adalah dengan konsep sektor real, sektor moneter yang dikenal dengan sistem jual beli. Jadi dalilnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, kemudian solusi dalam Islam juga diantaranya riba berbeda dengan sedekah. Nah, sedekah itu menjadi bertambah. Yamakullahu riba wa yurbis sadaqat. Nah, bersedekah itu ternyata menjadi lebih berkah dibanding dengan praktek ribawi. Nah, dalam surah yang lainnya maka Allah ngasih solusi tentang zakat. Surah Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallahu fa ulaika humul mud'ifun." Maka zakat kelihatan berkurang kalau dikeluarkan uangnya, tapi ternyata bertambah. Nah, bertambah yang sangat luar biasa. Yang terakhir dalam Islam dengan sistem bagi hasil atau syirka atau mudharabah.
dengan sistem bagi hasil inilah yang tadi yang dibahas oleh Mas Iqbal Ansori, ternyata berbeda antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga. Begitu, Allah. Insyaallah. Syukron Ustaz. Gimana teman-teman? Eh, ada yang ingin ditanyakan? Mumpung ini masih ada cukup waktu. Oke, mungkin saya buka pertanyaan di di Google Form yang udah kami sediakan. Sebentar. Nah, Ustadz, saya menemukan pertanyaan yang cukup menarik, Ustadz, dari form yang sempat teman-teman tanyakan. Ini, Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Oke. Saat ini Bank Syariah marak memberikan program undian kepada nasabah. Nah, khususnya nasabah pendanaan. Bukankah undian tersebut termasuk dalam kategori perjudian? Gimana ya, Ustaz? Oke. Saya mau tanya, undian itu dananya dari mana, Mas Iqbal? Undian dari ininya Ustaz ya, biasanya. Dari banknya mungkin Ustaz. Itu harus jelas. Tapi yang dimaksud adalah biaya promosi, biaya marketing, dan diberikan bonus tanpa ada biaya yang kita keluarkan, itu nggak masalah. Walaupun akhirnya harus dikocok begitu ya, harus diundi dan sebagainya. Yang dilarang dalam Islam adalah maisir judi itu kalau ada biaya yang dikeluarkan. Itu namanya judi. Contohnya Mas Iqbal main bola nih, bayar nih 20.000 gitu kan. Nanti hadiahnya dari 20.000 itu akhirnya diputer. Nah ini kalau yang dimaksud ada biaya itu adalah termasuk judi. Innamal khamru wal maisir gitu ya. Itu termasuk kategori judi. Tapi kalau tidak ada aspek biaya yang dikeluarkan, justru lebih cenderung adalah apresiasi kepada nasabah yang rajin, yang nabung dan sebagainya, sehingga memiliki peluang yang tinggi untuk mendapatkannya, maka termasuk adalah itu bonus dari bank syariah. Begitu kira-kira. Jadi bukan termasuk kategori judi. Yang dimaksud judi tadi ada biaya. Contohnya lomba memanah, tapi ada biayanya dulu, bayar gitu ya. Nah dari uang itulah yang nanti dikasih, itu yang namanya dikategorikanlah gambling. Jadi yang lainnya nggak dapat, yang dapatnya adalah hanya yang menang. Tapi kalau yang dimaksud tadi adalah dari nomornya saja dia bertransaksi dari tanggal berapa sampai berapa, oh ternyata muncullah diantaranya di nama Mas Iqbal muncul pergi haji jika mampu gitu. Nah kalau pergi hajinya kita dapat apresiasi, maka menjadi jawaz, menjadi boleh. Yang tidak boleh tadi harus ada karena ada biaya yang dikeluarkan begitu. Oh, ya, alhamdulillah. Saya kembalikan lagi ke Mas Iqbal. Baik, Ustaz. Mungkin semoga terjawab ya bagi penanya. Jadi intinya adalah undian dari Bank Syariah itu menurut dari Ustadz tadi ya dijelaskan bahwa jika tidak ada biaya gitu ya dari kita gitu, maka itu diperbolehkan karena diambil sesuai apa nomor nasabah gitu ya Ustadz ya.
Oke, baik. Sebelumnya Ustadz, kita bisa berapa pertanyaan lagi Ustadz? Untuk sesi tanya jawab ini Ustadz. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Oke. Kira-kira berapa pertanyaan lagi Ustadz? Boleh 2 lagi nggak apa-apa, Oke. kalau memang ada. Oke, siap Ustadz. Baik, saya bacakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, tapi ternyata angsuran yang harus saya bayar lebih mahal dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, bagaimana itu Ustadz? Apakah ini sesuai syariah gitu Ustadz? Pertanyaannya. Oke. Nah, memang kadang-kadang yang kritik yang begini yang pedas-pedas nih, Iqbal. Iya Ustadz. Jadi bank syariah itu memang awal-awal menjadi lebih mahal karena dihitung, apalagi akadnya adalah murabahah. Tapi biasanya nanti dia lebih murah dibanding bank konvensional karena bank syariah tadi tidak mengikuti BI rate, sudah langsung fix tadi 150 juta dibagi langsung berapa bulan. Umpamanya tadi 120 hari, maka itu lebih murah. Nah, contohnya yang tadi saya sampaikan, yang awalnya orang cicilan 2 juta, kemudian kalau ikuti BI rate nanti bisa jadi 5 juta, 7 juta, 8 juta. Tapi kalau dengan sistem syariah, kelihatannya dia lebih mahal. Tapi dengan dia fix terus, tidak ada perubahan-perubahan, maka ada juga bonus ketika kita bayarnya lebih awal, kita bayarnya mungkin ingin lebih cepat bayarnya, tidak kena penalti kalau dalam syariah. Tapi kalau dalam bank konvensional kena penalti, nggak boleh dilunasin walaupun misalkan tinggal 2 bulan lagi. Jadi tetap harus bayarnya seperti yang ada. Begitu kira-kira. Nah, ini yang pengalaman para notaris syariah, bahkan dosen-dosen syariah, dosen-dosen di Jakarta itu pindah. Awalnya bank konvensional, kemudian dia pindah ke syariah dengan detektor, ternyata biayanya lebih murah. Contoh penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana di UIN, ternyata orang-orang Cina di Harkomangan 2 itu lebih senang dengan akadnya adalah murabahah dibanding dengan sistem bunga dengan model yang seperti tadi. Ketika krisis naik, melejit, bunga bank naik dan sebagainya, ternyata dengan sistem murabahah itu menjadi sangat membantu sekali. Begitu kira-kira Mas Iqbal. Masya Allah. Baik Ustaz. Semoga pertanyaan tadi terjawab ya bagi penanya. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir. Satu lagi Ustaz. Oke, akan saya bacakan pertanyaan. Ya, silakan. Ini Ustaz. Bismillah. Ustadz, izin bertanya, apa yang menjadi daya saing utama dari bank syariah lokal dibanding dengan bank syariah asing? Dan kemudian apakah boleh Ustadz seorang non-muslim menjadi nasabah di perbankan syariah? Ada 2 poin Ustadz.